Nama saya Hanifah Salsabila dengan NIM 13011147004. Apa itu NS3? Network Simulator 3 atau yang biasa disebut NS3 adalah sebuah discrete network simulator, ditargetkan terutama untuk keperluan penelitian dan edukasi. NS3 adalah sebuah simulator baru yang merupakan perkembangan dari Network Simulator 2, dituliskan dalam bahasa C++ dan Python. NS3 sebagai perangkat lunak gratis dilisensikan di bawah lisensi GNU GP Level 2 dan tersedia secara publik untuk penelitian, pengembangan, dan penggunaan. Ciri-ciri Network Simulator 3 adalah 1. Sebagai perangkat lunak open source, yaitu jenis perangkat lunak yang kode sumbernya terbuka, sehingga dapat dipelajari, diubah, ditingkatkan, dan disebarluaskan. 2. Paket dapat disimpan dalam file PCAP atau Packet Capture, dan Wireshark digunakan untuk membaca file PCAP. Di sini kami akan menjelaskan langkah-langkah instalasi NS3 pada Ubuntu. Pertama, buka terminal, kemudian tuliskan komen sudo apt get update. Komen ini berfungsi untuk mengupdate daftar paket dari repositori yang terdaftar. Kemudian, tuliskan komen apt get upgrade untuk menginstal versi terbaru dari semua paket yang telah terinstall sebelumnya. Kemudian, jika belum terinstall Python, maka tuliskan komen sudo apt get install Python. Lalu masukkan komen seperti ini untuk menginstal library yang dibutuhkan. Setelah itu, unduh file NS3 dari website. Setelah diunduh, pindahkan file tersebut ke desktop. Kemudian, pindah directory dengan menuliskan komen cd desktop. Untuk melihat isi dari directory, maka tuliskan komen ls. Selanjutnya, jika file yang diunduh harus diekstrak, maka tuliskan komen tar xjf dan nama file yang perlu diekstrak. Setelah itu, tuliskan komen ls lagi untuk melihat isi dari directory. Kemudian berpindah directory ke file hasil ekstrak dengan menuliskan komen cd nama file. Selanjutnya, komen ls untuk melihat file yang terdapat di dalam file yang sudah diekstrak tadi. Dan komen cd untuk berpindah directory dari ns all-in-one menuju ns 3.30.1. Nah, ini merupakan tampilan file-file yang terdapat di dalam ns 3.30.1.
Selanjutnya, WAF digunakan untuk membangun NS3 dengan contoh dan tes. Kemudian, tes.py digunakan untuk mengecek NS3-nya apakah sudah terinstall atau belum. Apa itu Sumo? Sumo adalah sebuah open source traffic simulation package yang dibuat oleh German Aerospace Center atau DLR. Sumo dapat digunakan untuk membangun jaringan dan menetapkan rute dalam jaringan, mengembangkan algoritma lampu lalu lintas, dan mensimulasikan dan menganalisis lalu lintas dalam suatu jaringan, diberikan origin destination atau OD matrix. Sekarang kami akan menjelaskan cara instalasi Sumo di Ubuntu. Pertama yang dilakukan adalah menginstal Sumo. Di sini digunakan komen sudo apt install sumo. Nah, selanjutnya masukkan komen sudo apt get install sumo. Selanjutnya, lakukan update terhadap sumo yang sudah diinstal dengan menggunakan komen sudo apt update. Selanjutnya, kita perlu menginstal Python dengan menggunakan komen berikut. Selanjutnya, kita akan melakukan clone terhadap library Sumo yang sudah ada dengan menggunakan komen git clone recursive dan alamat dari library yang akan kita gunakan. Sebelumnya, kita perlu menginstal git dengan menggunakan komen sudo apt install git. Selanjutnya, lakukan install Python ulang dengan menggunakan komen seperti sebelumnya. Begitu juga untuk melakukan clone, gunakan
komen seperti sebelumnya. Selanjutnya, masukkan komen cd sumo untuk masuk ke dalam direktori sumo yang telah diinstal. Selanjutnya, buat folder baru di dalam sumo dengan mengetikkan make directory atau mkdir. Selanjutnya, tuliskan komen cmake ... untuk meng-create file di dalam directory. Kemudian, tuliskan komen make strip j8. Komen ini akan memisahkan proses build menjadi 8 bagian. Setelah proses selesai, maka setelah itu tuliskan komen sumo ketika tertulis di terminal bahwa sumo telah terinstall. Kemudian tuliskan cd ... untuk berpindah ke direktori sebelumnya. Kemudian tuliskan yang sama lagi. Kemudian tuliskan cd bin / untuk berpindah ke direktori bin. Kemudian tuliskan ls untuk melihat isi direktori. Lalu ketikkan ./sumo untuk ke file sumo melihat. Kemudian tuliskan ./sumo GUI untuk melihat GUI pada sumo. Setelah itu, tuliskan komen cd untuk berpindah direktori ke home directory. Setelah itu, tuliskan gedit.bash rc untuk mengedit file bash rc. Kemudian tuliskan path-nya untuk mengatur path dari file sumo.
Setelah selesai mengedit file .bashrc, maka tuliskan komen source.bashrc, kemudian ketikkan sumo strip GUI untuk melihat GUI dari sumo. Untuk membangun network traffic dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, Sumo Manual Edited, dan yang kedua, Sumo Network Creation Automatic. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pembuatan network traffic secara manual dengan Sumo. Ini adalah gambar yang akan disimulasikan dan terdapat 5 buah titik koordinat. Kemudian pertama-tama buka aplikasi Notepad++ dan buat nama file not.xml. Nah, pada baris pertama ini ada ID sama dengan A, yaitu titik koordinat A dengan sumbu X min 180 dan sumbu Y 210 dengan tipe priority. Untuk baris selanjutnya sama seperti di atas, yang A itu titik koordinat dan sumbunya. Kemudian file kedua itu nama file .h.xml. Pada baris pertama ini dapat tulisan H from A to B dengan ID A to B, yaitu dari titik koordinat A ke B. Nama ID-nya itu adalah A to B dengan tipe 4L20. 4L20 itu adalah 4 lanes dan speed-nya 20. Baris selanjutnya sama. Kemudian pada file ketiga ini adalah nama file .type.xml. Nah, type ID sama dengan 4L20 itu mengikuti ID di file sebelumnya. Priority sama dengan 3, artinya adalah tingkat priority-nya itu high. 6 lanes itu jumlah lanes-nya, jumlah jalan pada jalan tersebut. Kemudian speed-nya itu kecepatan di jalan tersebut itu 20. Nah, untuk file keempat ini, untuk membuat ini digunakan terminal terlebih dahulu dengan mengetikkan net convert strip node strip files, kemudian nama file node, strip h strip files, kemudian nama file h-nya, kemudian strip t itu adalah type, kemudian tulis nama file type-nya, kemudian strip o yaitu output-nya, di sini dinamakan netconvert.net.xml. Nah, ini akan menjadi file keempat. Itu gabungan dari 3 file sebelumnya. Nah, ini penampakan dari file keempatnya. Kemudian pada file kelima ini adalah rute. Nah, di sini pada bersama adalah type akselerasi sama dengan 1, deselerasi sama dengan 5, ID tipe yaitu adalah sebuah mobil, kemudian panjang mobil tersebut adalah 2 meter dan kecepatan maksimum adalah 20 meter per second dengan sigma sama dengan 0. Nah, di sini ada 4 buah vehicle yaitu car, bus, motorcycle, and truck. Kemudian di sini untuk rute ID yang pertama ini adalah rute sama dengan 0 dengan H A to B, B to C, and C to D, yaitu dari titik A ke B, kemudian dari B ke C, kemudian C ke D. Nah, di sini di jalan ini terdapat 2 vehicle yaitu car dan motorcycle. Untuk car ini akan muncul pada detik 5 ini di depart sama dengan 5
dan untuk motorcycle akan muncul di detik ke-8, yaitu depart sama dengan 8. Untuk root 1 dan 2 itu penjelasannya sama seperti sebelumnya. Di sini ada sedikit perubahan untuk waktu kemunculan. Untuk speednya ini ada perubahan juga ya. Selanjutnya, file terakhir untuk menghubungkan semua konfigurasi adalah config.sumo.cfg. Untuk mengaplikasikannya ke Sumo, terlebih dahulu buka Sumo menggunakan terminal. Jika Sumo telah terbuka, selanjutnya buka file config.sumo.cfg. Nah, di sini kita bisa mengatur delay time. Kami menggunakan delay sebesar 350 meter per second. Untuk route 2, kami melakukan perubahan dengan menambahkan vehicle track sebagai berikut. Untuk vehicle track, kita menggunakan depart 55, ID V6, route
di road 2, dan tipe truk. Hasil dari konfigurasi yang telah kita buat adalah sebagai berikut. Untuk melihat tampilan di real world, kita perlu mengubahnya menjadi real world. Nah, ini adalah tampilan simulasi dari konfigurasi traffic yang telah kita buat di Sumo. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pembuatan Sumo Network menggunakan OpenStreetMap. Pertama-tama buka situs OpenStreetMap. Kemudian pilih lokasi yang diinginkan. Setelah itu kita zoom in maps-nya untuk memilih lokasi yang akan digunakan dalam simulasi. Setelah memilih lokasi yang diinginkan, maka klik export. Namun di sini kami memilih secara manual. Nah, setelah fix ini kita pencet export. Kemudian save file tersebut. Nah, file yang telah di-download tersebut akan dimasukkan ke dalam desktop. Di sini kita akan membuat folder baru yang bernama OSM2. Folder ini berada di dalam desktop. Setelah itu, kopikan file OSM yang telah di-download ke dalam folder project. Kemudian buka terminal. Di sini kami akan melakukan convert map tersebut menjadi Sumo Network dengan masukkan komen net convert strip OSM strip files, nama file OSM, kemudian strip O atau output yaitu bandung.net.xml. Setelah sukses, maka di folder project akan muncul sebuah file baru yaitu bandung.net.xml. Setelah itu kita coba cari file randomtrips.py. Jadi kita akan meng-add trip dan rute ke dalam network menggunakan script randomtrips.py. Nah, setelah ketemu ini kita kopikan ke dalam folder project kita. Kemudian masukkan komen Python
Kemudian ini path-nya, setelah itu path-nya atau lokasi dari file randomtrips.py. Di sini path-nya itu home slash osbox slash desktop slash osm2 slash randomtrips.py. Strip n bandung.net.xml, strip r bandung.ru atau root.xml, strip e 50, strip l. Di sini ada yang salah, ini kurang slash ya di sebelum home, jadi bentar. Tambahin slash dulu. Selanjutnya, untuk membuat konfigurasi agar bisa ditampilkan di Sumo, pertama, buka Notepad++ dan buat file baru untuk konfigurasi sebagai berikut. File tersebut kemudian disimpan dengan nama bandung.sumo.cfg. Selanjutnya, masuk ke Sumo dengan menggunakan terminal sebagai berikut. Kemudian, pilih Open Simulation untuk membuka file bandung.sumo.cfg yang telah dibuat tadi. Nah, di sini filenya belum bisa di-run karena ada sedikit kesalahan. Untuk memperbaikinya, kita perlu membuka kembali file konfigurasi tadi dengan menggunakan Notepad++.
Setelah itu, buka file konfigurasi tersebut kembali di Sumo. Nah, ini hasil run-nya yang sudah bisa ditampilkan. Ubah mode ke dalam real world. Dan ini adalah tampilan dari simulasi traffic yang telah kita buat. Kita dapat mengatur delay time, dan di sini kami menggunakan 400 meter per second. Dan ini merupakan tampilan setelah delay time diatur ke dalam 400 meter per second.